Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 27 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi. Polda Sumbar pecahkan rekor muri melalui aksi bersih pantai Padang yang melibatkan ribuan peserta. Polresta Cirebon melaksanakan pengamanan kegiatan silaturahmi nasional 3 abad tingkat pesantren yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon pinus tumbang di Pekalongan, Jawa Tengah. Akses jalan yang terhalang pohon berhasil dibuka kembali setelah petugas gabungan bergerak cepat melakukan evakuasi. Hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Paninggaran, Kabupaten Pekalongan Selasa siang menyebabkan sebuah pohon pinus berukuran besar tumbang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ini menimpa kabel listrik dan melintang di Jalan Raya Paninggaran Kajen, tepatnya di Dukuh Gondang, Desa Tenggono. Akibatnya, arus lalu lintas dari Paninggaran menuju Kajen sempat mengalami kemacetan dan sebagian wilayah terdampak listrik padam. Kasub Si Penmas Si Humas Polres Pekalongan, Ibda Warsito, mengungkap bahwa saat mendapat laporan dari warga, personel langsung dikerahkan ke lokasi bersama BD dan masyarakat untuk melakukan penanganan. Batang pohon dipotong dan kabel listrik diamankan, serta membersihkan material dari badan jalan. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, jalur sudah bisa dilalui kembali. Setelah jalur kembali normal, petugas juga menyisir sepanjang jalan untuk memastikan tidak ada pohon rawan tumbang lainnya. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi bencana alam, terutama saat cuaca ekstrim. Saat ini arus lalu lintas di jalur Paninggaran Kajen telah kembali lancar, sementara pihak PLN tengah melakukan perbaikan jaringan listrik yang terdampak. Dari Humas Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Timur menggelar apel kebangsaan yang diikuti lebih dari 1.000 peserta, termasuk Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Jawa Timur di lapangan Mapolda Jatim. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan wujud dukungan para pekerja terhadap Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Jawa Timur. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afiato, diikuti Wakapolda dan para pejabat utama Polda Jawa Timur. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pekerja dan buruh yang turut menunjukkan komitmen kebangsaan dan kepedulian terhadap keamanan wilayah. Kapolda Jawa Timur menjelaskan apel kebangsaan ini juga menjadi bagian dari upaya bersama membangun cooling system di tengah dinamika sosial masyarakat. Irjen Pol Nanang menegaskan pentingnya menjaga semangat persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Menurut Irjen Pol Nanang, situasi Kamtibmas yang kondusif menjadi kunci utama bagi tumbuhnya perekonomian daerah. Karena itu, Kapolda mengajak elemen masyarakat, terutama Serikat Pekerja dan Buruh, untuk terus berperan aktif menjaga keamanan serta mendukung program-program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Apel kebangsaan ini juga digelar secara serentak di seluruh jajaran Polda Jawa Timur sebagai bentuk sinergi antara Polri, pekerja, dan masyarakat dalam memperkuat rasa kebangsaan serta mendukung terciptanya Jawa Timur sebagai gerbang Nusantara baru. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi inisial LT di halaman depan Treskrimum Polda Sulawesi Tenggara pada Jumat 24 Oktober 2025 lalu. Berikut informasi selengkapnya. Rekonstruksi tersebut dihadiri langsung oleh Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Wisnu Wibowo, Kasubdit 4 Kompol Indra Asrianto, Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Sulawesi Tenggara, serta tim penyidik Ditreskrimum dan sejumlah saksi yang didatangkan dari Kabupaten Wakatobi. Tersangka LT bersama kuasa hukumnya juga turut hadir langsung menyaksikan jalannya rekonstruksi yang memperagakan sebanyak 29 adegan. Setiap adegan menggambarkan secara rinci kronologi penganiayaan yang mengakibatkan korban anak di bawah umur meninggal dunia. Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara menegaskan proses rekonstruksi dilakukan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memastikan seluruh adegan sesuai dengan keterangan tersangka dan saksi-saksi yang telah diperiksa. Kita merekonstruksikan sekitar 29 daripada adegan. Itu juga dalam pelaksanaan rekonstruksi juga kita memberikan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka. Jika yang dia menolak atau apa segala macam tetap kita masukkan, tetap kita sampaikan di sana dan kita sesuaikan dengan berita acaranya. Yang bersangkutan boleh mengikuti apa sesuai dengan keterangan apapun tidak. Diketahui sebelumnya LT yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari fraksi Partai Hanura telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara atas kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2014 silam di lingkungan Topa, Kelurahan Mandati 1, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Dari Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Polresta Cirebon melaksanakan pengamanan kegiatan silaturahmi nasional 3 abad Butet Pesantren yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon. Kegiatan pengamanan dipimpin langsung Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni dengan menerjunkan personel gabungan guna memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif selama berlangsungnya acara. Selain pengamanan jalur dan lokasi utama kegiatan, Polresta Cirebon juga melakukan pengaturan arus lalu lintas serta berkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan panitia penyelenggara untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Melalui kegiatan ini, Polresta Cirebon menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran kegiatan keagamaan dan kebangsaan, yang menjadi bagian dari upaya mempererat persatuan serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Cirebon. Dari Humas Polres Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.